Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bersama menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa salat berjamaah itu lebih baik 27 derajat daripada orang yang salat sendiri. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita untuk duduk sejenak dengan maksud mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jamaah sekalian, belajar itu tidak memandang usia. Tua, muda, semua wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar itu wajib bagi setiap muslim. Apalagi itu ilmu terkait dengan akidah. Demikian pula fikih. Kalau fikih tersebut terkait dengan tata cara ibadah, salat, zakat, puasa Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Demikian pula haji, itu semua ilmu-ilmu yang wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ini salah satu jalan pintas menuju surga. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu. Para ulama menjelaskan maksudnya ilmu syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Iya. Jadi jalan pintas menuju surga itu bukan bom bunuh diri. Iya. Mati masuk surga dijemput bidadari. Itu baru keutamaannya. Mereka belum sampai ke syarat-syarat jihad. Iya. Mereka belum selesai kitabul jihad, langsung turun di lapangan. Makanya mereka tersesat. Iya. Jadi jalan pintas menuju surga, belajar, menuntut ilmu. Nabi mengatakan dalam hadits riwayat Muslim, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama menjelaskan ada 3 bentuk Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Pertama, dengan sebab ilmu yang dia pelajari pada saat itu, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Atau bentuk yang kedua, dengan sebab ilmu yang dia pelajari pada saat itu, Allah berikan taufik untuk beramal, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab amalannya. Kemudian bentuk yang ketiga, dengan sebab ilmu yang dia pelajari saat itu, Allah pahamkan dia ilmu-ilmu yang sebelumnya dia belum paham. Dengan sebab ilmu baru, ilmu yang baru dia paham tersebut, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini
3 bentuk yang disebutkan oleh para ulama, Allah mudahkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Dan menempuh jalan itu jamaah sekalian ada 2 maknanya. Makna yang pertama, dia memang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua, dia ulang-ulang pelajarannya, catatannya, dia murojaah. Iya. Ini juga termasuk menuntut ilmu, menempuh sebuah jalan. Iya. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, anna katsiran minal a'immah sarrahu bi anna afdalal ilmah bi anna afdalal a'mal ba'dal faraid talabul ilmi. Banyak dari a'immah, imam-imam ulama, yang menegaskan bahwa amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib adalah duduk belajar, menuntut ilmu. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kunci kebaikan, iman yang benar itu lahir dari ilmu yang benar. Iya. Kenapa non-muslim mereka mati-matian mempertahankan akidahnya, padahal di mata kita mereka sesat? Iya. Siapa yang bilang jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap hari kita baca. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalan-jalannya orang yang tersesat. Allah memvonis mereka sesat. Iya. Jadi mereka mempertahankan akidahnya karena ilmu yang salah. Iya. Demikian pula kita kaum muslimin. Kita yakin bahwa satu-satunya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, yang Allah ridhoi, yang Allah terima, hanyalah Islam. Kita punya ilmu itu, makanya kita peluk Islam. Makanya kita berani mati di atas akidah yang Islam, di atas akidah yang lurus. Karena ilmu. Iya. Karena itu jamaah sekalian, ilmu itu kunci kebaikan dan jalan pintas masuk ke dalam surga. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduk-duduknya kita malam hari ini Allah mudahkan menjadi sebab kita mudah masuk ke dalam surga. Iya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, merupakan kumpulan hadits-hadits sahih dari kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh ahli hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih pada bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Iya. Jadi ini menunjukkan Islam itu lembut. Islam itu lembut dan Islam agama yang adil. Iya. Ini kita akan baca haditsnya supaya menguatkan keyakinan kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang lembut, agama yang rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Kata penulis rahimahullah, an Asma binti Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Qalat, beliau mengabarkan, atatni ummi ragibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ibu saya mendatangi saya, maksudnya berziarah kepada beliau radhiyallahu anha. Ragibatan, dalam keadaan beliau sangat ingin saya berbakti dan terus menyambung silaturahim kepadanya. Tapi ibunya Asma ini musyrik. Iya. Tidak mau masuk Islam dan marah karena Asma masuk ke dalam agama Islam dan berhijrah. Tapi karena kebutuhan yang mendesak, dia pun mendatangi putrinya
Makanya Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, afa asiluha?" Maka saya pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus menyambung silaturahim? Karena ibu saya ini musyrik, berpaling dari Islam. Tidak senang saya masuk Islam dan tidak senang saya berhijrah. Apa saya tetap menyambung silaturahim? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, wajib. Iya. Artinya apa jamaah sekalian? Kesyirikan mereka itu mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun haknya mereka kepada kita tidak gugur. Makanya setelah itu qala Ibnu Uyainah rahimahullah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha. Kata Ibnu Uyainah rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait pertanyaan Asma ini. Dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak pernah melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Ada lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Jadi Allah tidak pernah melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pernah, dan juga mereka tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Kemudian Allah menegaskan, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi berbuat baik kepada orang musyrik itu dua syaratnya. Bukan orang yang memerangi Islam, yang mengusir kaum muslimin, dan kebaikan yang kita lakukan kepada mereka dalam perkara dunia. Bukan kita bantu, jaga dia, mudahkan dia untuk menyembah selain Allah. Bukan kita bantu dia di tempat rumah ibadahnya, bukan. Iya. Itu bukan berbuat baik yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi yang Allah bolehkan itu dalam perkara dunia. Misalkan kalau kita punya tetangga, kerabat yang masih musyrik, belum masuk Islam, kalau dia sakit boleh kita jenguk. Iya. Kalau dia punya utang, boleh kita bantu. Dia lapar, kita kasih makan. Ini berbuat baik dalam hal ini dibolehkan. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, ulama Syafi'iyah, dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan, ya juzud du'a lil kafir. Boleh mendoakan orang kafir. Boleh jamaah sekalian. Binahwi sihhatil badan wal hidayah. Yaitu mendoakan supaya badannya sehat dan mendapatkan hidayah Islam. Boleh. Kalau dimintakan ampun, tidak boleh. Karena percuma jamaah sekalian. Allah tidak akan maafkan dosa kesyirikan. Tapi kalau didoakan untuk mendapatkan hidayah, boleh. Misalnya ada orang yang sudah masuk Islam, tapi orang tuanya masih musyrik non-muslim, maka boleh dia doakan, ya Allah, berikan orang tua saya hidayah untuk memeluk Islam. Berikan dia umur yang panjang dan kesehatan agar mereka bisa memperbanyak amalan soleh. Ini boleh. Dalam hal dunia. Bahkan bakti terbesar jamaah sekalian, anak kepada orang tuanya yang musyrik mengajak masuk Islam. Iya, itu bakti terbesar. Bukan kita berbuat zalim kepada mereka. Iya, apalagi jamaah sekalian, sebagian orang tuanya masih muslim, tapi karena pemahaman radikal,
pemahaman Khawarij yang ada di kepala mereka, mereka mengkafirkan kedua orang tuanya, lalu menghalalkan darah kedua orang tuanya. Iya. Ada yang sepertinya ada. Iya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa Khawarij itu memiliki 3 ciri. Tidak banyak, 3 saja cirinya. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dosa ini belum sampai tingkatannya syirik dan kufur. Iya. Misalnya orang yang melakukan zina atau minum khamar, ini dosa besar jamaah sekalian. Tapi selama seseorang itu tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak meyakini halalnya ini, maka kita katakan dia masih muslim, tetapi muslim yang kurang imannya. Tapi dia tidak kafir. Adapun Khawarij, mereka mengatakan dia sudah keluar dari Islam. Iya. Lebih mengherankan lagi Mu'tazilah. Wasil, itu pentolan Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Karena dia melakukan i'tizal dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Iya. Jadi Wasil ini dia mengatakan pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan juga kafir. Terus apa Wasil kalau begitu? Dia berada di satu manzilah bainal manzilatain. Dia di tengah-tengah. Iya, jadi Wasil bingung ini. Orang yang melakukan dosa padahal dia masih muslim, dia sebenarnya akui ini dosa. Tapi saya tidak bisa lepas. Ada syahwat, ada hawa nafsu. Iya. Kata Wasil, dia bukan muslim, bukan juga kafir. Tetapi Wasil, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka sepakat pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Iya. Ini ciri pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, membolehkan memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim. Iya. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sepakat dari dulu sampai imam yang 4 dan ulama yang datang setelahnya, bahwa selama pemerintah itu masih muslim, wajib kita mendengar dan taat selama dalam hal kebaikan. Iya. Kalau Khawarij mengkafirkan atau membolehkan memberontak kepada pemerintah zalim walaupun dia muslim. Yang ketiga, setelah dia kafirkan, bolehkan pemberontakan, dia pun menghalalkan darah kaum muslimin. Iya, ini penyakit Khawarij. Bagaimana cara mengobatinya? Bukan dengan cara dibubarkan, tapi dipaksa duduk di depannya para ulama supaya mereka mau belajar mengobati penyakit hati mereka. Iya. Itu harus dilakukan. Dia juga punya dalil jamaah sekalian. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hati-hati kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, dia akan membacakan ayat. Iya, bahkan hadits, bahkan ucapan ulama biasa. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Kalau begitu pemerintah kafir, togut halal darahnya. Itu kesimpulan yang nyeleneh. Kesimpulan yang diambil dari hawa nafsu. Iya. Coba lihat penafsiran para sahabat terkait ayat ini. Penafsiran Ibnu Abbas, sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, At-Tabari dan selainnya, bahwa kufur di situ kufrun duna kufrin, kufur kecil. Tidak sampai kufur besar, karena dia masih punya aslul iman. Orang Islam itu masih punya pokok keimanan. Dia mentauhidkan Allah, dia sholat. Iya. Jadi asalnya kufur kecil jamaah sekalian, bukan kufur besar di situ. Iya. Ada juga kufur kecil. Misalnya orang yang termasuk kufur kecil dikabarkan di dalam hadits, orang yang melakukan an-niyaha. An-niyaha itu meratapi mayit. Jadi dia tidak terima dengan takdir Allah. Dia pun menampar-nampar pipi
dan merobek-robek pakaian. Ini namanya an-niyaha. Ini juga disebut dalam syariat kufur kecil. Tapi tidak sampai batal Islamnya. Sama dengan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Asalnya kufur kecil, kecuali mereka melakukan salah satu dari yang 4 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Dia mengatakan sama saja, tidak wajib. Kamu mau pakai hukum adat istiadat, kamu mau pakai hukum rimba, hukum Allah, sama saja. Tidak wajib itu. Ini menjadi kufur besar kalau begitu, sebab dia menolak ayat. Yang kedua, dia mengatakan hukum Allah atau hukum selain Allah, hukum adat istiadatnya, hukum nenek moyangnya itu lebih baik dari hukum Allah. Kemudian yang ketiga, dia meyakini hukum Allah sama saja dengan hukum makhluk. Sama, tidak ada bedanya. Yang keempat, dia menghalalkan yang haram atau dia mengharamkan yang halal. Sebab menghalalkan dan mengharamkan itu hak khusus Allah. Siapa yang mencoba melakukan itu, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Jadi, mereka melakukan 1 dari 4, baru menjadi kufur besar. Iya. Dan saya yakin, saya kira jamaah sekalian, tidak ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah melakukan yang 4 ini. Jarang. Iya. Mereka biasanya ditanya, kenapa kamu melakukan hukum seperti ini? Dia katakan, ini karena kedudukan atau karena harta. Iya. Bukan karena dia meyakini hukum selain Allah lebih baik atau hukum selain Allah sama saja dengan hukum Allah. Atau mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Atau mereka mengatakan tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Tidak ada yang seperti itu jamaah sekalian. Paling banter itu kita tanya, kenapa kamu berhukum dengan selain hukum Allah? Karena jabatan. Karena takut digoyang. Takut hilang maisyahnya. Takut hilang hartanya. Takut manusia meninggalkannya. Iya. Kalau begitu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dia tidak kufur. Iya. Minimalnya dosa besar. Tidak boleh kita kufurkan. Tapi Khawarij, mereka menyamaratakan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kufrun, kafir dia, keluar dari Islam, halal darahnya. Iya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, sekarang sudah tidak usah lagi dakwah-dakwah tauhid, tidak usah lagi dakwah-dakwah syirik. Iya. Kesyirikan yang terbesar itu ada di istana negara. Iya. Ini ucapan mereka. Ucapan orang-orang yang ekstrim, radikal. Iya. Karena itu jamaah sekalian, wajib kita belajar untuk menyelamatkan diri dari akidah yang salah ini. Iya. Karena itu di sini kita mendapatkan pelajaran dalam hadis ini, kisah Asma binti Abi Bakar. Beliau bertanya, apakah beliau masih wajib melakukan kebaikan, menyambung silaturahim kepada ibunya yang musyrik? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Iya. Perhatikan jamaah sekalian. Bahkan ulama menyebutkan, seperti Imam Al-Khattabi rahimahullah, bahwa dari hadits ini diambil pendalilan bahwa wajib bagi anak untuk memberi nafkah kepada ayah dan ibunya walaupun dia musyrik. Iya. Apalagi muslim. Wajib jamaah sekalian. Karena itu berbuat baik kepada mereka dalam perkara dunia itu dibolehkan. Tidak dalam perkara agama. Iya. Kalau dalam perkara agama prinsip tidak ada yang namanya toleransi. Iya. Jadi toleransi itu jamaah sekalian, ini toleransi yang benar. Bukan toleransinya orang-orang liberal. Bagaimana toleransinya orang-orang liberal? Mereka mengatakan, kamu jangan merasa benar sendiri. Nanti kita lihat di akhirat. Ini syubhat. Iya, racun yang dibungkus seolah kebenaran. Ini orang-orang liberal. Orang-orang munafikin tidak pede dalam beragama. Iya. Bahkan mereka menuduh ajaran al-wala wal bara sebagai ajaran intoleran. Apa itu al-wala wal bara jamaah sekalian? Cinta dan benci karena Allah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Bahkan ini merupakan ciri sempurnanya keimanan seorang muslim. Di dalam hadits yang lain beliau mengatakan, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi juga karena Allah. Memang Allah cinta di situ diberi, maka kita pun keluarkan harta kita beri karena Allah. Wa mana'a lillah, dan dia juga tidak memberi karena Allah. Memang itu tidak pantas diberi. Memang itu acara yang tidak disyariatkan. Kita pun menahan harta, tidak memberi. Maka orang seperti ini tidak memberi karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmalal iman. Sungguh telah sempurna keimanannya. Iya. Jangan ditanya lagi ya mas sekalian, kedudukannya di akhirat kalau orang sudah sempurna imannya. Iya. Orang yang ada sebiji darah saja imannya keluar dari neraka. Iya. Dia disiksa begitu lama di neraka, ada tertinggal keimanan sedikit. Sekecil darah Allah keluarkan untuk masukkan ke dalam surga. Apalagi orang yang sempurna imannya. Iya. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini balasan bagi orang yang sempurna imannya. Karena itu jamaah sekalian, cinta dan benci itu bukan ajaran intoleran, bukan ajaran radikal, tapi orang-orang liberal saja yang tidak paham. Iya. Allah menyebutkan ajaran cinta dan benci karena Allah itu sebagai uswatun hasanah. Iya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh telah ada uswatun hasanah fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan Nabi Ibrahim jamaah sekalian? Karena beliau adalah imamul hunafa, imamnya orang-orang yang berhanif, imamnya orang-orang yang bertauhid. Itu Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif. Apa makna hanif jamaah sekalian? Condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Imamnya Nabi Ibrahim. Beliau pemimpinnya. Semua nabi dan rasul yang datang setelahnya itu turunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunan Nabi Ibrahim dari Jarul Ismail. Iya. Ini Allah sebutkan. Allah perintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang paling baik pada Ibrahim walladina ma'ahu, dan orang yang bersama beliau, orang yang mengikuti beliau. Apa uswatun hasanahnya itu jamaah sekalian? Itqalu liqaumihim, ketika mereka menegaskan kepada kaumnya. Kaumnya ini penyembah selain Allah. Iya. Apa uswatun hasanah? Yang diucapkan Ibrahim dan para pengikutnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami bura'a, bari, berlepas secara total. Bari itu jamaah sekalian, kamu ada di ujung sana, saya ada di ujung sini, tidak pernah ketemu. Itu bari, tidak ada sama sekali hubungan. Minkum, kata Allah, dari kalian wahai penyembah selain Allah, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas secara total dari semua yang kalian sembah selain Allah. Perhatikan jemaah sekalian, orang-orang liberal mengatakan ajaran cinta dan benci karena Allah adalah ajaran intoleran, bertentangan dengan budaya masyarakat, bertentangan dengan kearifan lokal. Sementara Allah katakan itu adalah uswatun hasanah. Iya. Jadi tentu kita lebih percaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Nabi Ibrahim
dan para pengikutnya berlepas dari semua yang disembah selain Allah, termasuk dari yang menyembahnya. Sampai di sini tidak jamaah sekalian, bukan sampai di sini ayatnya. Kafarna bikum. Iya, Allah tegaskan lagi, kami menyalahkan kalian. Kafarna bikum. Kami menyalahkan kalian. Kami mensyirik-syirikkan kalian. Itu makna kafarna bikum. Kemudian Allah tegaskan lagi, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Sekarang tampak antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya. Jadi kami hanya menyembah Allah, kalian mempersekutukan Allah. Tampak sekarang antara kami dan kalian permusuhan, kebencian, abadan, selama-lamanya. Sampai kapan jamaah sekalian? Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Baru terjadi ukhuwah Islamiyah. Iya. Jadi cinta dan benci karena Allah itu uswatun hasanah. Iya. Bahkan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Itqala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah kata Allah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya bernama Azar, pembuat patung-patung. Iya. Azar, ayahnya Ibrahim, pembuat patung-patung yang disembah selain Allah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas dari semua yang kalian sembah, tidak ada hubungan. Iya, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali dia yang memberikan saya kehidupan, dia pula yang akan memberikan saya hidayah. Karena itu jamaah sekalian, itulah makna la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah. Terkandung di dalamnya penafian dan penetapan. Iya. Penafian dan penetapan. La ilaha menolak semua yang disembah selain Allah. Itu makna la ilaha. La ilaha. Tidak ada yang disembah. Menolak secara total. Illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Penetapan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi makna ucapan Nabi Ibrahim. Jadi orang yang sudah benar la ilaha illallah itu nanti kalau dia amalkan dua rukun ini, menolak, membenci, menjauhi semua yang disembah selain Allah, dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, baru benar la ilaha illallahnya. Iya. Ini baru makna yang benar. Bukan la ilaha illallah itu jamaah sekalian dibaca untuk sakti. Iya. Jadi sebagian orang itu mengetahui afdalul dzikir la ilaha illallah. Seafdal dzikir itu la ilaha illallah. Mereka pun membacanya 1000 kali. Selama 40 hari. Tidak boleh putus-putus. Untuk apa? Untuk kebal. Untuk sakti. Iya. Tapi dia tidak paham apa makna la ilaha illallah. Karena itu jamaah sekalian, makna la ilaha illallah itu la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itu ini pula makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Perhatikan jemaah sekalian, siapa yang kufur kepada tagut, penolakan, penafian yang terkandung di dalam makna la ilaha, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah. Ini yang terkandung dalam kalimat illallah. Perhatikan jemaah sekalian, siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh benar-benar dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kokoh. Apa itu al urwatul wuthqa? Itulah la ilaha illallah.
Kemudian Allah tegaskan, "Laum fisama laha," yang tidak akan mungkin pernah putus. Jadi jamaah sekalian, al-wala wal bara itu adalah uswatun hasanah, bukan ajaran intoleran. Dan itu sesuai dengan Pancasila. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapa sebenarnya yang paling Pancasila? Kaum muslimin. Iya. Semua yang menyembah lebih dari satu Tuhan itu, iya, tidak setia kepada negara. Pengkhianat Pancasila. Itu konsekuensi. Iya. Jadi tidak perlu khawatir. Kepada kaum muslimin, mereka lah yang paling cinta NKRI. Jadi prinsip toleransi itu, Muslim meyakini agamanya yang benar, tapi dia tidak boleh zalim kepada non-Muslim. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masiratin arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir? Kafir di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar termasuk yang membayar jizyah. Demikian pula yang terjadi perdamaian, demikian pula yang dijamin keamanannya, masuk di dalamnya turis. Iya. Semua orang kafir yang dijamin yang hidup di tengah kaum muslimin, dia bunuh, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dicium. Dapat dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Kenapa jamaah sekalian? Nabi ancam tidak akan mencium bau surga? Karena khianat itu bukan sifat kaum muslimin. Khianat itu sifatnya kaum munafikin. Kalau mereka berbicara pasti dusta, kalau dipercaya dia khianat, kalau berjanji pasti mengingkari. Itu sifat munafikin. Dan kaum muslimin tidak punya sifat yang seperti itu. Kalau orang non-muslim sudah hidup dijamin oleh pemerintah muslim, kemudian ada yang menzolimi bahkan membunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, ini yang dipahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ulama Syafi'iyah. Iya. Jadi itu toleransi. Kita salah-salahkan, kita syirik-syirikkan, kita yakini agama yang benar hanya Islam, tapi kita tidak boleh menzalimi non-muslim. Iya. Itu top. Itu toleransi yang top. Ini muamalah terkait kaum musyrikin, terkait dengan non-muslim. Ini pergaulan terkait mereka. Kemudian terakhir jamaah sekalian, kalau kepada orang musyrik saja kita harus berbuat baik, apalagi kalau kepada orang tua kita yang musyrik saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada sesama muslim. Iya. Sesama mukmin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalan orang-orang yang beriman itu dalam hal cinta mencintainya, dalam hal kasih sayangnya, dalam hal lemah lembutnya. Itu bagaikan satu tubuh. Iya, ini sifat kaum mukminin kepada sesama mukmin. Sifat kita sesama muslim. Dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, lemah lembut seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka semua anggota tubuh yang lain ikut sakit. Begitu sifatnya orang beriman. Bisahari wal humma, dengan tidak bisa tidur atau demam. Iya, karena itu jamaah sekalian, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, kullama qawiya imanuhu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwani. Setiap kali baik imannya, akidahnya, tauhidnya seorang hamba, maka pasti sifat sayangnya juga semakin bertambah kepada saudaranya. Itu pasti, itu kata beliau. Jadi kalau kita mau ukur manhaj kita lurus, akidah kita mantap, kita lihat perhatian kita, kasih sayang kita kepada sesama mukmin. Iya. Faquwatuha
fil addi min quwwati imani. Semakin kuat kasih sayang kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lain, itu menunjukkan kuatnya iman kita, kuatnya tauhid kita, bagusnya manhaj kita. Wa dha'fuha fi dha'fil imani atau min dha'fil imani. Wa dha'fuha min dha'fi imani. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau imannya orang lemah, tauhidnya bermasalah, manhajnya rusak, maka sifat kasar yang keluar. Sama saudaranya tidak sayang, benci dia. Jangankan mau perhatian, salam saja tidak. Iya. Kenapa tidak salam ahlul bid'ah katanya? Iya. Ini sesama ahlus sunnah. Sama pengajian, cuma beda masjid. Iya. Tadi dia tidak salam, kenapa? Ya, tidak boleh salam kepada ahlul bid'ah. Kalau ditanya, bid'ahnya di mana? Pokoknya dia ahlul bid'ah. Siapa yang bilang? Ustadz saya. Iya, karena itu jamaah sekalian, semakin kasar orang, lemah kasih sayangnya kepada muslim mukmin, maka itu menunjukkan rusak manhajnya, cacat tauhidnya, bermasalah akidahnya. Siapa yang bilang? Syekh Abdul Razak Al-Badr, berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena itu jamaah sekalian, ini kewajiban seorang muslim, berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun dia musyrik, apalagi orang tua kita muslim. Demikian pula apalagi kita berbakti atau kita berbuat baik kepada saudara kita yang sesama muslim. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita berada di atas jalan yang lurus. Jangan sampai kita kira itu jalan yang lurus, iya, akidah yang mantap, manhaj yang lurus, padahal itu merupakan cacat, kerusakan pada tauhid. Iya. Ini mungkin yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Baik. Jamaah sekalian, ada faedah yang terluput sedikit. Iya. Di kisah Asma binti Abi Bakar ini menunjukkan juga faedah bahwa seseorang itu boleh melakukan safar untuk mengunjungi kerabat. Iya. Boleh seseorang safar untuk mengunjungi kerabat. Karena ibunya Asma itu datang untuk mengunjungi putrinya. Walaupun dia tidak masuk Islam, dia benci, marah terhadap keislaman Asma binti Abi Bakar. Demikian pula hijrahnya, tapi yang namanya ibu, iya, dia tetap memiliki yang namanya rahim, hubungan sayang, hubungan cinta kepada anaknya. Ini juga kita bisa ambil dari hadits yang mulia ini.
Baik, jamaah sekalian, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Wallahu taala alam. Wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.